Halo semuanya, selamat datang di El Kasus dengan aku Elsaf. Dan seperti biasanya ya, kali ini tuh ada satu berita yang menyedihkan, di mana ada ketua koperasi yang berniat menagih hutang kepada nasabahnya, bukannya dibayar tapi malah dibakar. Sebelumnya ya, jangan lupa bagi kalian yang mungkin baru datang ke channel ini, silahkan di subscribe atau diikuti biar cepet nambah subscribe dan views rek. Karena jujur ya, siapa tahu dapat uang jajan dari sini ya kan. eh Mungkin itu aja ya, kita langsung aja ke kasusnya biar nggak lama-lama gitu kan ya. Dan berikut ini adalah beritanya. Kasus ini terjadi di 50 kota Sumatera Barat. 50 ini nama kota ya, bukan angka. Ada seorang ibu-ibu yang bekerja di PNM Mekar sebagai penagih hutang. Beliau itu bernama Feni Ria Andriani atau FRA, umur 42 tahun. Di sini ada dua tersangka sebagai peminjam. Mereka itu adalah Pak Sutri berinisial RN sebagai suami dan YE sebagai istri. Kita tahu ya bahwa hutang piutang itu sangat meresahkan, dan bahkan orang itu rela melakukan kejahatan yang membahayakan nyawa orang lain itu demi apa? Ya demi uang, demi hutang gitu kan ya. Hal itu terjadi di salah satu penagih hutang yang dibakar oleh peminjam utangnya. Dan kronologi itu awalnya terjadi pada tanggal 26 Juni 2024. Korban ini tuh menagih hutang ke salah satu rumah Pak Sutri yang meminjam uang senilai 10 juta rupiah. Ketika menagih gitu ya, peminjam ini tidak punya uang untuk membayar hutang. Akhirnya ya ada sedikit perdebatan di situ dan agak sedikit cekcok lah ya. Hingga membuat korban itu kesal dan menjelek-jelekan peminjam tersebut. Karena sakit hati, udah dijelek-jelekin kan ya, udah dikata-katain. Akhirnya tersangka itu memukul korban dengan gagang cangkul dan lalu menginjak leher korban. Seketika itu korban itu nggak sadar, ya tergeletak gitu aja. Dan di momen inilah pasangan suami istri tersebut itu mengambil karung dan membungkus korban dengan karung tersebut. Dan setelah membungkus korban, tersangka lalu membawa korban ke tempat pembuangan sampah yang berjarak sekitar 30 meter dari rumahnya. Dan sesampainya di TPU, tersangka itu mencari dedaunan, sampah dan bahkan barang-barang bekas atau ban bekas untuk membakar karung yang berisi jasad korban tadi. Dan tidak sampai di situ aja. Tersangka itu menunggu api yang membakar itu sampai benar-benar selesai dan tinggal tulang belulang aja. Dan setelah semuanya itu selesai dan tinggal tulang belulang aja ya, itu dikubur di tempat itu tadi, di dekat tempat pembuangan sampah tadi. Ini sih benar-benar sadis banget sih menurutku ya. Tapi ya pertanyaannya, bagaimana kejadian ini terungkap? Kok bisa polisi itu langsung tahu bahwa mereka ini adalah pelakunya? Jadi ternyata kasus ini tuh sempat terekam CCTV dan begoknya pelaku itu meminta bantuan seorang teknisi CCTV untuk menghapus rekaman CCTV yang ada di rumahnya. Karena di sana terlihat bahwa korban itu awalnya datang ke rumahnya dan otomatis teknisi ini kan agak curiga dong, kenapa kok disuruh menghapus videonya ya kan. Apa yang terjadi ya dirasa janggal dan rada aneh gitu. Akhirnya teknisi itu melaporkan kejadian itu ke keluarga korban dan akhirnya keluarga korban melaporkan ke polisi. Ya dengan modal rekaman CCTV tadi, polisi itu mendatangi rumah tersangka dan menangkap salah satu pelaku yang menghabisi korban tersebut. Dan keesokan harinya pelaku yang satu lagi itu ditangkap di tempat yang berbeda yaitu di Pekanbaru. Lalu setelah itu tanggal 3 Juli polisi itu menemukan tulang belulang korban yang diduga dipukuli dan juga dibakar. Maaf ya, ini kayaknya dari kalimat teknisi CCTV-nya itu agak kepotong
aku nggak tahu ya CCTV-nya itu tahu keluarganya dari mana. Dan ya jalan ceritanya kayak kepotong gitu, aku nggak bisa menjelaskan karena dari artikel yang aku baca kayak disingkat aja gitu kan ya. Mungkin di sini teman-teman ada yang tahu cerita lengkapnya seperti apa, silakan kalian komentar aja. Dan sebenarnya ya sebelum ini semua terjadi, suami dari korban itu sempat curiga karena istrinya itu belum pulang dan tidak ada kabar sama sekali. Setelah keesokan harinya, akhirnya suaminya itu melapor ke polisi dan membuat laporan orang hilang. Dari situlah rentetan kejadian ini bisa terungkap. Itu adalah kasus yang baru-baru ini viral. Semoga kedepannya tidak ada kasus seperti ini lagi ya, jujur. Kalau misalkan aku melihat kasus ini tuh, aku susah untuk menilai mana yang salah dan mana yang benar. Kalau soal pembunuhannya ya sudah pasti salah dan itu wajib dipenjara, wajib dihukum. Itu sudah salah. Aku menilai dari sisi peminjam dan penagih. Kadang-kadang kalau misalkan kita punya hutang, kewajiban kita kan membayar. Terus kalau misalkan kita nggak punya ya gimana lagi gitu, apa yang mau dibayarkan? Itu dari sisi peminjam. Terus lagi kalau misalkan dari sisi penagihnya, mereka itu kan mengejar target ya. Mereka bahkan rela menagih sampai malam hari itu. Dan ya mereka kerja sampai malam hanya untuk mengejar targetnya. Terus lagi belum kalau misalkan orang yang ditagih berkali-kali alasannya nggak punya uang. Ya ngapain pinjem gitu ya kalau misalkan nggak bisa mempertanggungjawabkan apa yang sudah dipinjam. Ya mungkin juga kalau misalkan aku di posisi si penagihnya ya mungkin aku akan kesel ya. Dan kadang-kadang emang yang minjem itu nggak tahu diri aja ya. Ya jujur aja ya kadang-kadang aku kasihan aja sih sama anak-anak pegawai mekar atau anak-anak yang kerja di lapangan. Ini kan yang dihabisi kan adalah pegawai mekar kan ini kan. Dan mereka itu ya kerja sampai malam hari, cari nasabah juga susah. Terus lagi belum lagi mereka itu dikejar-kejar target. Dan mungkin ada yang lain juga. Terus mereka ya pas nagih ke rumah nasabah malah dapat perlakuan yang nggak baik, yang mungkin bikin kesel. Ya aku mungkin kalau misalkan kerja seperti mereka ya aku pasti kesel banget sih. Karena ya itu tadi mereka juga ngejar target, mereka juga punya perasaan, kasihan. Mereka itu punya rasa kasihan sebenarnya. Tapi ya gimana lagi, namanya juga pekerjaan ya mau gimana lagi, harus dilakuin. Sekali lagi harus dilakuin. Jadi ya sehat-sehat buat kalian yang anak mekar dan anak-anak marketing yang kerjanya di lapangan. Jaga kesehatan kalian dan semoga dimudahkan mencari nasabah dan menagih hutang-hutangnya. Dan buat peminjam ya harus sadar diri lah ya untuk membayar. Hati-hati kalau naik motor ya, karena di jalan itu pasti sangat ramai banget. Pokoknya ini selalu waspada kalian di jalanan karena kejahatan di jalan itu ya siapa yang tahu. Dan sekali lagi turut berduka bagi keluarga yang ditinggalkan. Semoga kasusnya cepat selesai dan dilancarkan ya. Dan mungkin itu aja. Ini kayaknya udah panjang banget ya. Maaf kalau misalkan ada kata-kata yang agak nggak enak didengerin dan agak belibet. Nggak tahu kenapa ya Rek, bibirku tuh agak belibet sekarang Rek. Aku ngomong itu kayak agak susah mau mengeluarkan kata-kata gitu. Dan yaudah mungkin itu aja ya. Kalau misalkan kalian belum subscribe, silakan kalian subscribe dulu karena aku butuh views dan butuh subscribe sih itu. Tapi ya ini aku cuman berusaha ngajak kalian subscribe aja, siapa tahu di subscribe ya. Kalau suka ya silakan di share dan terima kasih buat kalian yang subscribe dan jangan lupa mampir lagi di channelku. Ini kayak ngemis aku ya, tapi ya udahlah ya. Udahlah sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya.